Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini seperti biasa kita akan dengar review dan nge-breakdown film dari Blue Beetle yang baru aja aku tonton. Tapi di video ini akan fokus ke penjelasan post credit scene-nya ya teman-teman. Dan nanti di akhir video kita akan bahas ya sedikit nih early review dari aku mengenai film Blue Beetle ini, apakah worth it atau enggak, dan gimana nih pendapat aku tentang filmnya. Jadi di awal kita akan bahas dulu tentang penjelasan post credit scene-nya dari Blue Beetle ini ya teman-teman. Dan di sini aku juga sudah nonton di bioskop ya guys ya, yang nonton lumayan rame sih teman-teman ya. Oke, bagi kalian yang belum join grup Telegram Jokastoy yang full of spoiler, segera join ya grup Telegramnya. Linknya sudah aku pin di kolom komentar. Oke guys, langsung aja ya, nggak usah berbacot. Ini dia penjelasan post credit scene dari film Blue Beetle. Let's check it out. For your information, bagi kalian yang belum tahu, film Blue Beetle ini tergabung dalam DC Universe ya teman-teman. Seperti apa yang dikatakan oleh James Gunn itu sendiri dalam chapter pertama Gods and Monster DCU DC Universe from DC Studios di bawah kepemimpinan James Gunn dan Peter Safran. Oke teman-teman semuanya, jadi tadi aku sudah nonton film si Blue Beetle ini ya. Jadi aku rate filmnya ini 7,9 out of 10 ya. Untuk tipikal film yang introducing atau perkenalan terlebih dahulu, ini udah oke banget ya guys ya. Apalagi karakter Blue Beetle, Jamie atau Jaime Reyes ini kan sangat awam banget ya di telinga orang-orang, dan banyak yang nggak tahu juga dengan karakter ini, kayak kurang terkenal lah dibandingkan dengan karakter-karakter DC lainnya, khususnya Justice League dan sebagainya itu ya teman-teman. Jadi menurut aku sebagai introducing, sebagai perkenalan, ini film udah cukup bagus. Scene-nya seru, plot alur ceritanya walau sedikit lambat tapi masih bisa dinikmati juga. Acting para pemainnya juga seru abis, dan adegan fight koreografinya juga keren. Jujur ketika nonton film Blue Beetle ini sangat susah ya teman-teman mendescribe film ini ya. Dibilang bagus, ini film bagus, namun dibilang jelek, ini film juga ada kekurangannya. Jadi menurut aku kayak middle average gitu ya, rata-rata film superhero pada umumnya. Itu menurut pendapat aku ya teman-teman ya. Kalau kita beda pendapat nggak apa-apa ya guys ya. Boleh banget untuk komen di kolom komentar kalau kalian ada yang tidak sependapat dengan aku. Jadi terkesan memang film Blue Beetle ini menurut aku average aja sih. Rata-rata film superhero pada umumnya. Hanya sedikit sekali ya scene-scene memorable dan kayak teringat gitu setelah nonton selesai Blue Beetle ini. Beberapa scene kebanyakan sudah di spoiler dari trailernya, sehingga tidak terlalu ada efek surprise atau kejutan lagi ya teman-teman. Karena memang filmnya itu menurut aku padat banget dan selesai dengan sendirinya atau cepat selesai di endingnya. Di sini penampilan Jamie Reyes atau Jaime Reyes sebagai main karakter utama Blue Beetle ini memang vibes-nya teenager atau remaja banget ya teman-teman. Jadi memang filmnya ini walaupun DC tapi nggak dark gitu ya guys ya. Ini lebih kayak ke Peter Parker kombinasi Iron Man juga kalau di MCU sih. Jadi memang vibes-nya itu ceria, bahagia, remaja teenager yang sedang mencari jati dirinya dan berjuang untuk keluarganya. Kalau untuk konflik atau permasalahannya sendiri, ini film sangat mudah untuk dimengerti ya teman-teman, yaitu adanya teknologi advance dari Alien the Reach kalau versi komiknya, yaitu sebuah scarab ya, atau artefak berbentuk kumbang gitu yang bisa memberikan kekuatan atau energi yang dahsyat bagi orang-orang yang dipilihnya itu sendiri. Dan tentunya antagonisnya adalah orang-orang yang ingin memanfaatkan ya kekuatan dari scarab itu untuk menciptakan sebuah senjata massal untuk memenangkan peperangan, penyerangan, dan operasi militer gitu-gitulah ya guys. Jadi kalau dari segi cerita menurut aku ini sangat average dan sering kita temui di film-film superhero pada umumnya. Jadi menurut aku film ini tuh kayak terkesan nothing special sih. Aku nggak tahu seperti apa ya yang akan diperkenalkan oleh James Gunn ini sebenarnya DC Universe. Jujur aku nggak ada ekspektasi apa-apa ya teman-teman. Aku nol ekspektasi nonton film Blue Beetle ini, biar nggak terlalu kecewa gitu ya guys ya. Jadi kita nggak ada mengharapkan A, B, C, D, E, F, G, karena memang ini baru introducing atau perkenalan karakter baru aja. Cuman tadi filmnya kerasa menurut aku hambar aja gitu ya. Seru sih, tetap seru dan sangat menyenangkan dan worth it dan menghibur juga. Cuman kayak berasa ada yang kurang gitu dari film ini ya. Atau memang film ini terlalu rata-rata dari segi alur ceritanya. Nah itu jadi pendapat pribadi dari aku ya teman-teman. Memang ada plus minusnya, tapi secara overall atau keseluruhan film Blue Beetle ini udah oke banget dan sangat menghibur banget ya. Apalagi bagian ending cerita atau akhir filmnya itu aku suka banget ya. Bahkan menurut aku final battle-nya itu lebih oke dan lebih berkesan serta lebih emosional aja ya. Gimana para keluarganya dari Jamie Reyes ini membantunya sampai akhir film ya guys ya. Nah di sini aku juga membahas tentang family thing
atau tentang problem di film ini ialah keluarganya si Jamie atau Jaime Reyes ini yang terlalu mendominasi ya teman-teman. Jadi kayak kurang get into deep, kurang dalam gitu memperkenalkan karakter si Jaime Reyesnya atau si Blue Beetle-nya itu sebagai main karakter utama. Keluarganya ini terlalu banyak involve ya teman-teman di film ini, terlalu banyak terlibat. Walaupun membawa konsep family matter udah oke banget ya di film ini karena keluarga itu kan segalanya. Cuman menurut aku kayak kebanyakan scene-nya keluarga Jamie ini, apalagi uncle pamannya si Rudy itu ya. Jadi terlalu dominan gitu guys. Menurut kalian gimana nih? Apakah kalian merasakan hal yang sama dengan aku tentang masalah keluarganya yang terlibat di film ini? Plus juga komedinya tuh menurut aku kebanyakan ya ditempatkan di scene-scene yang tidak sesuai atau tidak pas gitu timingnya. Di timing ketika kita fokus kepada permasalahan atau adegan pertarungannya, diselipin komedi jadi kayak memecah atmosfer dan intensitas para penonton. Untuk masalah CGI-nya ini keren banget ya, apalagi CGI-nya si Blue Beetle itu ya. Wah keren banget, canggih banget deh pokoknya. Cuman memang ada beberapa scene kalau kalian perhatikan di layar bioskop itu CGI-nya kayak kurang halus gitu ya, agak jelek-jelek gimana gitu, agak kurang oke lah. Tapi overall oke. Dual bahasa yang dipakai di film ini, Inggris dan Spanyol, merepresentasikan budaya Meksiko dan Latina di film ini, lumayan buat kita jadi gagal fokus sebagai penonton. Walaupun sudah ada subtitlenya, tapi kita kayak pembicaranya itu kayak langsung bingung gitu ya teman-teman ketika mereka switch antara Inggris dan Spanyol. Harusnya sih full Inggris aja ya guys. Film ini juga aku suka nge-mention tentang Superman, Batman, dan hero-hero DC lainnya. Jadi itu ya teman-teman review dan breakdown dari aku. Jadi memang equal ya antara plus minus filmnya si Blue Beetle ini by James Gunn. Nah kalau untuk penjelasan post credit scene-nya sendiri itu tadi nggak aku bahas ya teman-teman, karena memang penjelasan post credit scene-nya itu sedikit banget. Cuman ada dua sih. Yang pertama menunjukkan bahwa ayah dari Jenny Court itu masih hidup, dan post credit scene yang kedua atau setelah end credit itu nggak penting banget ya, kayak cuman iklan aja ya, animasi buatannya si Rudy atau pamannya Jaime Reyes itu. Sehingga memang ya nggak ada clue apa-apa sih, nggak ada yang menunjukkan apa masa depan dari film si Blue Beetle ini ya, apa ada sequelnya, apa akan terafiliasi dengan grup-grup superhero DC lainnya, itu nggak ada sama sekali. Jadi ini murni stand alone movie khusus menceritakan originalitas karakter Jaime Reyes as Blue Beetle di DC Universe ya teman-teman. Oke guys, itu dia ya sedikit breakdown dan review dari aku untuk film Blue Beetles ini. Nah, komen ya di kolom komentar kalian nge-rate berapa film Blue Beetles ini. Kalau aku tadi 7,9 out of 10 ya teman-teman. Aku rasa film Blue Beetle ini bisa akan lebih bagus ya kalau mungkin garapannya itu nggak fokus ke kekeluargaan banget dan juga culture-nya si Reyes atau sebagai seorang Latina itu ya teman-teman. Ya tapi itu menurut point of view aku aja ya. Kalau kita beda pendapat pun tidak apa-apa. Aku nggak tahu ya teman-teman, kenapa aku tidak bisa mendapatkan feel bahwa si Blue Beetle ini atau Jaime Reyes ini adalah seorang karakter utama di film ini. Karena memang fokusnya itu kayak terpecah-pecah. Karena ya itulah harus fokus kepada karakter keluarganya juga dan sebagainya. Sehingga kayak momen superhero-nya si Jaime Reyes atau Blue Beetle ini kayak terasa kurang ya menurut aku. Tapi aku suka sih di endingnya ya teman-teman, bagaimana keluarganya ini bekerja sama untuk bisa menyelamatkan hidup si Jaime Reyes ini, dan bagaimana amarahnya itu keluar secara paksa ketika ia kehilangan ayah yang sangat ia cintai si Jaime Reyes ini. Itu jadi poin tambahan, poin plus banget di film ini ya. Di endingnya ini untung aja out of the box dan gak datar kayak di awal-awal, pertengahan sampai ending. Nah endingnya ini memang out of the box banget, aku suka ya. Semoga film ini tidak flop dan mendapatkan banyak keuntungan, dan tentunya banyak yang nonton ya guys ya, sehingga tentunya akan diteruskan pastinya sequel Blue Beetle ini kalau memang menguntungkan dan menghasilkan cuan. Oke guys, thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video aku berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Bye bye, see you next time.